Jik, Dim, lagi ngapain Jik? ini baca tentang KIPK yang tidak tepat sasaran. Oh, KIPK. Iya. Emang kenapa sih KIPK-nya? Kayak dia tuh emang sebenarnya programnya bagus, cuman kayak kurang tepat sasaran, kayak malah masyarakat yang mampu yang dapat KIPK. Kayak masih belum efektif begitu. Benar berarti. Latar belakang dari isu KIPK yang akan kelompok kami bahas. Terutama, ketimpangan pendidikan di Indonesia itu masih sangat terlihat jelas, yang mana adanya perbedaan antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang kaya. Juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Dalam data BPS juga ditunjukkan bahwa adanya perbedaan angka partisipasi sekolah masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Yang mana di sini tuh dapat diartikan bahwa masih adanya ketimpangan akses pemerataan pendidikan. Selain itu, pendidikan juga merupakan barang publik atau public goods, yang mana semua warga Indonesia tuh memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Faktor ekonomi masih menjadi penghambat utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, dari sini pemerintah mengambil langkah dengan cara memberikan subsidi pendidikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIPK. Selanjutnya, kenapa sih kami memilih untuk membahas ketidaktepatan sasaran KIPK? Dan itu yang pertama ada, masih banyak penerima yang tidak tepat sasaran. Contohnya saja sekarang banyak kasus di mana mahasiswa yang justru mampu malah menerima bantuan, memberi masukan untuk perbaikan kebijakan. Dengan meneliti isu ini, dapat ditemukan solusi agar mekanisme penyaluran KIPK itu lebih transparan, akurat, dan benar-benar membantu yang berhak. Nah, ada dua faktor yang penyebab QI itu tidak tepat sasaran. Yang pertama, itu data penerimaan yang tidak akurat. Salah satu syarat penerima QI itu adalah mahasiswa terdaftar di DTKS atau data kesejahteraan sosial. Yang dimana datanya itu seringkali nggak diperbarui ataupun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau mahasiswanya sendiri. Yang kedua itu ada proses verifikasi di lapangan yang lemah. Yang sudah pernah kita ketahui bahwa KIP itu juga mempunyai orang yang bertugas untuk meninjau ataupun berwenang langsung ke rumah yang merupakan salah satu penerima KIP. Apakah rumah tersebut sudah sesuai Program ataupun KIPK ini adalah salah satu bentuk dari subsidi in kind. Kenapa? Karena program KIPK ini dibuat pemerintah tuh buat ngebantu mahasiswa atau siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, program KIPK ini mencakup juga ke biaya hidupnya, yaitu berkisar 800.000 sampai 1.400.000 tergantung wilayahnya di mana. Subsidi KIPK ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan pemerataan atau ekuitas. KIPK sebagai eksternalitas positif dan negatif. Yang pertama, eksternalitas positif itu adanya pembebasan biaya pendidikan, di mana program KIPK ini tentunya membantu bagi mahasiswa yang kurang mampu, di mana mereka mendapatkan pembebasan biaya kuliah atau biaya kuliah mereka ditanggung oleh pemerintah atau gratis. Yang kedua, ini adanya peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Nah, SDM sendiri itu kan diukur dari pendidikan di Indonesia itu sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua di sini adanya eksternalitas negatif, yaitu di mana kemungkinan moral hazard, di mana dengan adanya biaya dari pemerintah ini, mahasiswa yang kurang mampu ini merasa seenaknya sendiri atau mereka menyepelekan dengan pendidikan yang mereka tempuh. Adanya potensi salah sasaran. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, KIPK di Indonesia ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah, di mana program yang diluncurkan untuk mahasiswa yang kurang mampu ini belum tepat sasaran. Jadi pemerintah itu tuh sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah supaya KIPK ini tuh tetap tepat sasaran. Nah, yang pertama pemerintah itu tuh nyamain data antara Kemendikbud dan Kemensos. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar penerima KIPK ini tuh benar-benar dari keluarga yang membutuhkan. Terus yang kedua, pemerintah itu tuh membuat data basis tunggal. Jadi pemerintah itu tuh mengumpulkan data dari berbagai lembaga dijadiin satu. Ini tuh penting karena biar nggak ada lagi yang menerima bantuan tuh yang double. Ada verifikasi ulang setiap tahunnya. Jadi setiap sekolah itu tuh diwajibkan untuk mengetik data penerima KIPK. Di sisi solusinya ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Nah, yang pertama, sistem verifikasi data itu bisa diperkuat lagi. Jadi biar makin akurat dan benar-benar bisa nyaring siapa aja yang berhak untuk mendapatkan KIPK. Transparansi data itu tuh bisa diperluas, misalnya kayak data dari penerima KIPK ini tuh bisa diakses oleh masyarakat luas secara terbatas. Dengan begitu masyarakat itu juga bisa mengawasi gitu.